Ya karena saya menulis beberapa artikel dituliskan wanita itu racun dunia. Wanita seperti apa sih yang dimaksud? Ya, kalau menurut Ibu sih Ustadz, emang kecenderungan wanita itu pada dunia memang, ya. Kecenderungan wanita itu pada dunia, dia senang pada perhiasan, kayak gitu ya. Nah, jadi terus udah kayak gitu ngebetulinnya juga kan harus pelan-pelan gitu ya. Karena kecenderungannya pada dunia itu, maka dia harus dapat pencerahan dari laki-laki yang bisa membimbingnya yang benar begitu ya. Nah, jadi karena kecenderungannya pada dunia itu karena dia istilahnya menggunakan akalnya lebih sedikit daripada emosinya, jadi mendahulukan emosinya gitu. Nah, kalau perempuan sudah terbiasa dengan hal-hal yang duniawi tanpa dia dibarengin sama hal-hal yang sifatnya ukhrawi atau agama, dia akan terus melenceng gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Irfan dimanapun berada, mudah-mudahan kesehatan, kebaikan, keberkahan, dan kelapangan rezeki senantiasa membersamai kita. Amin. Pada filah saat ini sebuah kebahagiaan bisa bertemu dan dijamu ya oleh tuan rumah yang sangat welcome sekali dengan kehadiran kami channel Bara Irfan. Rezekilah Bunda pada kesempatan ini. Gimana Bunda, sehat? Alhamdulillah. Sehat, berkah. Silaturahmi yang pertama, yang kedua kami ingin menimba ilmu. Masya Allah. Kemarin kita satu acara, ternyata banyak sekali sisi-sisi yang dibutuhkan oleh wanita masa kini gitu. Termasuk pada kesempatan ini di mata kamera akan membahas tentang parenting dan pranikah sekalian. Tentunya ada komponen yang lekat di nikah atau parenting ini, yaitu wanita Bunda. Kira-kira nih menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan menurut psikologi ilmu modern seperti apa sih Bunda wanita itu? Jadi kalau wanita itu adalah makhluk yang paling istimewa ya. Tapi kadang nggak ngeh kalau dia itu makhluk istimewa gitu ya. Pernah dengar nggak tahu kisah atau apa. Jadi katanya Allah itu pada saat membuat seorang wanita tuh perlu waktu lama gitu ya, sehingga malaikatnya nanya kok lama sih gitu ya. Nah gitu, karena apa? Karena Allah itu membuat makhluk yang multitasking gitu ya, sangat detail, detail gitu ya. Seberharga itu kata malaikat tuh, seberharga itu dia punya keistimewaan itu. Ketika sedih dia bisa terus tegar ya, terus ya artinya tuh kuat menanggung beban ya, kuat menanggung beban. Jadi seistimewa itukah makhlukmu gitu. Terus kata Allah tuh gitu, iya, tapi perempuan itu kadang tidak paham bahwa dia itu begitu istimewa kayak gitu. Nah seperti itu kalau digambarkan secara umum ya. Jadi wajar ya, orang yang terhormat itu adalah laki-laki yang menghargai wanita gitu. Betul. Masya Allah. Jadi tadi multitasking itu berarti kehidupannya bisa sambil nyese gitu ya. Iya, jadi ada contohnya nggak? Contohnya multitasking itu gini ya, kalau perempuan itu sambil masak itu ya, dia bisa melakukan sambil nunggu itu mateng, dia bisa nyapu, atau kalau lain halnya yang lebih ekstrim lagi, dia bisa misalkan anaknya pengen nyusu, dia bisa nyusuin, terus dia jadi bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu.
Nah, laki-laki emang nggak bisa gitu. Ya kalau disuruh ngegoreng aja, diem di situ kan gitu. Nah, kalau ngelihat itunya apa, parentingnya Aisyah Dahlan ya, Dokter Aisyah Dahlan, oh baru tahu kita, oh ternyata memang karakteristik laki-laki sama cewek itu beda, sama cewek itu beda gitu. Ya Allah, jadi berarti wanita itu betul-betul satu waktu itu betul mengerjakan itu kalau bahasa Sunda tuh ngopepang gitu. Nah, kiri gitu, kanan, nyapu ngopepang gitu. Oh ya Allah. Cuman ya gitu katanya Pak Ustadz. Jadi kalau apa di dalam satu hadis juga pernah dalam perjalanan Isra Mi'raj ya, Rasul kok kebanyakan perempuan masuk neraka gitu. Nah terus sahabat bertanya kepada Rasul, itu kenapa gitu ya sampai seperti itu? Itu karena mereka mengingkari ingkar katanya gitu. Ingkar kepada siapa? Kepada Allah, bukan. Ingkar pada suaminya gitu. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh suaminya. Contohnya tuh gini, kalau suaminya melakukan kebaikan selama ini, begitu suaminya melakukan kesalahan, si perempuan ini akan bilang, oh tak pernah dia ngebahagiain aku, nggak pernah. Nah itu kufur nikmat terhadap apa pemberian dari suami. Nah sebab itu ternyata banyak jadi asbab kenapa di neraka itu banyak perempuan, asbabnya kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suami. Itu bagi yang sudah menikah. Bagi yang udah menikah itu. Kalau yang belum menikah nih? Kalau yang belum menikah ya ada apa tuh namanya, jaga diri ya, jaga diri Pak Ustadz, ya, pergaulan ya, pergaulannya dijaga. Terus apa tuh kalau mau balik lagi ke sisi syar'i sih ya, tidak bepergian jauh kecuali dengan mahromnya. Tapi mungkin sekarang udah agak susah ya untuk ketat seperti itu ya Ustadz, apalagi misalnya kalau seorang mahasiswi ya. Gitu. Jadi jaga diri yang utama, ingat kemana-mana selalu ada Allah gitu. Seperti ibu sendiri kan anak kuliah di Jepang, perempuan. Di Jepang? Iya. Jurusan? Bahasa Jepang. Perempuan? Iya, perempuan. Jadi pada saat dia berangkat ke Jepang, anak ibu yang laki-laki, mama ngasih izin dia sekolah ke Jepang, dia udah hafal berapa juz gitu. Ibu tuh jadi challenge ya dengan itu. Terus kata ibu teh gini, medan dakwah mah luas ya. Nah terus yang paling hafal dengan kualitas anak kita itu adalah ibunya gitu. Dan ibu yakin kalau anak ibu meskipun jauh dia akan tetap dalam koridornya gitu ya. Jaga diri begitu ya. Nah lihat tabiatnya selama sebelum pergi itu memang harus dilihat sama orang tua. Tidak bisa ngasihin kalau si ibu tidak bisa memastikan ya, misalkan sholatnya terjaga enggak, terus karakter anaknya seperti apa kan gitu, baru aja gitu. Berarti proses kembali ke wanita tadi ya, berarti wanita itu apapun ya gitu profesinya, baik mahasiswi ataupun guru, dosen gitu ya, selama ada koridor tadi mengetahui bahwa kamu tuh istimewa gitu, maka harga diri dan kehormatan tuh akan semakin dia jaga gitu. Betul. Tapi tidak sedikit ya wanita itu tidak menyadari bahwa dia istimewa gitu. Kira-kira yang terbaru nih yang Bunda, kan Bunda ini subhanallah ya, Baraya ini referensinya banyak banget tuh ya, ini buku banyak banget. Saya baca beberapa judul yang spesifik tentang wanita gitu kan. Nah, bagaimana penyadaran itu agar timbul kira-kira nih? Aku nih wanita, aku nih terhormat, aku tidak mau kehormatanku tuh hilang atau berkurang gitu. Kira-kira kuatnya atau sarannya nih buat para wanita di luar sana gitu. Oh iya. Agar tahu dia tuh istimewa gitu. Ya dasarnya yang paling kuat itu adalah agama ya. Jadi seberapa penting agama dalam hidup kita, rasain dulu. Jadi yang bisa mengontrol
kelakuan kita, perilaku kita itu adalah selama ini gitu. Pengalaman sendiri sih ya nggak jauh-jauh ya Pak Ustadz ya. Yang bisa jadi manusia itu sebetulnya tuh diberikan karakter oleh Allah itu selalu tergesa-gesa. Ya, selalu tergesa-gesa gitu. Nah, tapi dengan karakter diciptakannya manusia dengan karakter tergesa-gesa tuh Allah tuh kasih juga koplingnya supaya bisa ngontrol emosi gitu ya. Ngontrol emosi. Nah, itu kan kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lainnya. Kan sifat impulsifnya tetap ada ya. Jadi semua orang itu istilahnya mah berpotensi untuk merugi lah gitu. Mau perempuan mau laki-laki gitu ya. Nah, kecuali 4 hal aja. Yang pertama beriman, kan? Terus udah kayak gitu teh, watawasau bihaq, watawasau bisop. Jadi jangan fobia pada orang yang memberikan nasihat. Katakanlah kalau perempuan nih sekarang ya, kan dinasehatin sama orang tuanya. Nah, sikap kita ketika dinasehatin sama orang tua seperti apa? Kita nolak ya, atau gimana kita sendiri ke nasihatnya itu sendiri terima, cuman ada penyangkalan dalam diri. Nah, itu sih masih mending kayak gitu. Nah, ibu juga dulu pernah muda, pernah kuliah, gaul gitu ya. Tapi entah kenapa kalau dinasehatin orang tua nggak pernah jawab. Jadi selalu nerimain gitu. Nah, jadi apa? Intinya kita itu nauin diri gitu ya, bahwa hidup itu ada on purpose-nya. Jadi diciptakannya perempuan sama Allah itu ada tujuannya. Yang pertama, gimana supaya kita bisa beres nih jalanin hidup ya. Hidup tuh bukan sekedar untuk dengerin lagu, nah kayak gitu. Nah, ibu juga titiknya di situ, Ustaz. Jadi pada saat udah mahasiswa, udah gaul kayak gitu, pergaulan ya. Nah, lama-lama kok ngelihat yang di kampus dulu masih eksklusif ya. Yang pakai jilbab itu tahun 90 masih di kampus tuh 1, 2 gitu. Nah, ibu tuh jadi orangnya tuh suka merhatiin ya. Merhatiin, pasti dia ada kelebihan, misalkan apa sih sebetulnya jadi perempuan tuh mesti seperti apa. Nah, akhirnya dideketin, penasaran. Oh kayak gitu, perempuan teh harus dipakai jilbab gitu. Jadi koridornya untuk supaya tidak sampai melenceng begitunya, nauin diri posisi kita ya, posisi kita sebagai perempuan beda sama laki-laki. Terus agama Islam mah pakai logika ya. Contohnya kan kayak gini, laki-laki kalau udah nikah ya nggak kelihatan kan dia itu udah nikah atau enggak gitu kan. Nah, kalau perempuan mah kan jadi kalau udah istilahnya mah udah salah gaul gitu ya Pak Ustadz, udah kayak sampah aja gitu kan. Bekasnya tuh ke kitanya itu. Nah, itu nanti memperbaikinya susah gitu kalau kita udah terbentur ke pergaulan bebas ya. Nah, kita mah jadinya tuh jadi ada istilahnya tuh bakal nyesel lah gitu dengan apa yang udah kita lakukan, kesalahan ya. Apalagi kan sekarang kalau kita ngomongin anak muda perempuan kan, jadi yang rusak mah kita sendiri, bukan siapa-siapa gitu. Ketika salah jalan itu. Nah, jadi waspadanya di situ, jangan sampai kita dalam pergaulan itu ya mendekati zina, jangan sampai. Berarti kalau dikatakan, maaf Bunda, jadi dikatakan perempuan itu seperti kaca yang bening gitu ya. Kalau dijaga halus itu akan terhormat gitu ya. Kemudian kalau pecah gak bisa disambung lagi kurang seperti itu ya. Berarti wanita itu harus punya tujuan ya. Sebetulnya sih ya, mau laki-laki perempuan harus punya tujuan. Laki-laki bertujuan apa, perempuan tujuan apa. Tapi tadi menjaga keorisinilan dia seorang makhluk yang terhormat, makhluk yang Allah berikan kelembutan, kemudian kehebatan dengan tujuan yang harus dicapai seperti itu. Dan tadi agama sebagai koridor, sebagai rem dan couplingnya kurang lebih. Iya. Tapi pergaulan sekarang wanita ini kan rata-rata di luar sana Bunda, sangat menyesak gitu ya.
sekarang itu kan sampai wanita itu tidak pada khutohnya, tidak pada kodratnya. Kira-kira ada nggak kuat untuk wanita yang maaf ya, yang belum mungkin pakai jilbab gitu ya, kemudian celananya masih belum gamisan lah misalkan, ada nggak kuat untuk mereka kira-kira penyampaian apa kira-kira kepada mereka, pesan-pesan yang sangat membangun gitu? Jadi gini ya, kalau kita ngelihat perempuan sekarang, dasar dakwah ibu juga kan perempuan ya gitu. Jadi perempuan itu kelebihannya itu dia adalah selain madrasatul ula ya, betul. Dia itu adalah yang bertanggung jawab pada satu generasi gitu ya. Jadi kalau ibu sih ngelihatnya gini, generasi bahkan dikaitkan dengan negara akan kuat kalau perempuannya kuat, nah kayak gitu ya. Nah jadi kalau menurut ibu, perempuan itu harus paham bahwa harus yakin dulu Pak Ustadz, menutup aurat itu yang terbaik bagi wanita muslim begitu ya. Nah nanti kalau sudah ada keinginan untuk taat, jadi kesulitan wanita itu taat Ustadz, taat ya. Jadi dia itu tidak paham kalau dengan taatnya itu dia seksi gitu ya. Jadi dengan taatnya itu dia itu seksinya seorang wanita itu ada pada sifat taatnya gitu. Oh, bukan pada pakaiannya. Bukan. Jadi buat apa misalnya gini lah, bukan buat apa. Wanita yang lengkap ya, berpakaian lengkap sesuai syar'i, tapi tidak ada ketaatan pada suami, kira-kira akan seperti jadi wanita yang disukai atau enggak kan gitu kan. Nah, jadi kuncinya itu, jadi berjilbab itu bukan untuk diri, bukan untuk orang lain ya, bukan untuk diri sendiri. Maksudnya gini, jadi berjilbab itu istilahnya mah dakwah yang 24 jam gitu Ustadz ya. Pernah kan lewat kumpulan ibu-ibu yang tidak berjilbab kayak gitu. Dengan jilbab kita tuh sebetulnya kita tuh berdakwah. Mereka tuh yang berpakaiannya seperti kurang bahan, jadi nggak enak berada di dekat kita teh, ditutup-tutupin gitu. Nah sebetulnya tuh itu teh dengan jilbab kita itu teh dakwah gitu. Sarana dakwah, mau kita ngomong maupun nggak ngomong, itu adalah sarana dakwah kita gitu. Nah jadi sifat perempuan itu, potensi yang ada di dalam perempuan itu yang harus dikembangkan. Potensinya perempuan itu apa? Mudah menangis ya. Terus sudah kayak gitu hatinya teh lembut ya. Nah kan sayang kalau air mata kita hanya dipakai untuk nangisin drama Korea yang sedih gitu kan. Mendingan nangis untuk minta hidayah kan gitu kan. Taubat minta hidayah itu kayaknya lebih didengar sama Allah gitu ya. Nah di situ gitu. Jadi hebatnya perempuan itu kelembutan hatinya itu ya. Walaupun dia ada di pojokan kamarnya yang tergelap pun gitu, ketika dia mau minta hidayah itu pasti didengar sama Allah gitu ya. Masya Allah gitu. Jadi pahami bahwa dia itu punya kekuatan ya, dengan hatinya yang lembut itu manfaatkan begitu ya. Nah air matanya tuh gampang jatuh, jadi jangan sampai kemolekan tubuhnya gitu ya istilahnya dipakai untuk yang selain diridhoi sama Allah gitu kan gitu. Sekarang apa hubungannya Ustadz iklan oli mobil sama perempuan, tapi kenapa ada cewek iklan oli mobil nangkring di situ gitu kan? Udah nggak ada hubungannya. Nah itu karena dia tidak mempergunakan kelebihannya di jalan yang pada seharusnya gitu. Iya. Jadi media itu kenapa memakai perempuan sebagai daya tariknya gitu ya. Tadi ya betul ya, kayak oli mobil. Kemudian ada juga panu kurap gitu kan. Kan bukan hanya laki-laki, perempuan kan, laki-laki juga panu kurap sebetulnya kan. Kemudian banyak itu rata-rata media perempuan ya sebagai daya tariknya. Tadi tertarik nih Bunda. Tadi disampaikan wanita itu memiliki kekuatan dengan mudah nangisnya. Kemudian kekuatan dengan cepat tersentuhnya gitu ya. Nah, kekuatan-kekuatan itu
kalau diakumulasikan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat seperti itu ya. Tapi kadang-kadang maaf nih, kadang-kadang saya baca di beberapa artikel itu salah satunya adalah wanita itu racun dunia nih. Ini kira-kira statement ini nggak setuju lah, atau bukan begitu. Kira-kira menurut Bunda sendiri wanita itu racun dunia, karena saya menulis beberapa artikel dituliskan wanita itu racun dunia. Wanita seperti apa sih yang dimaksud? Ya, kalau menurut Ibu sih Ustadz, emang kecenderungan wanita itu pada dunia memang ya. Kecenderungan wanita itu pada dunia, dia senang pada perhiasan, kayak gitu ya. Nah, jadi terus udah kayak gitu, ngebetulinnya juga kan harus pelan-pelan gitu ya. Karena kecenderungannya pada dunia itu, maka dia harus dapat pencerahan dari laki-laki yang bisa membimbingnya yang benar begitu ya. Nah, jadi karena kecenderungannya pada dunia itu, karena dia istilahnya menggunakan akalnya lebih sedikit daripada emosinya, jadi mendahulukan emosinya gitu. Nah, kalau perempuan sudah terbiasa dengan hal-hal yang duniawi tanpa dia dibarengin sama hal-hal yang sifatnya ukhrawi atau agama, dia akan terus melenceng gitu. Karena memang nalurinya tuh dia cinta sama dunia, perhiasan yang bagus-bagus gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau menurut Ibu ya memang itu mah udah naluriahnya perempuan ya. Jadi nggak salah kan di dalam 3 frase juga, harta, tahta, wanita kan gitu. Jadi diakui oleh semuanya bahwa wanita itu memang punya daya tarik begitu. Nah, justru daya tarik itulah yang harus dipahami sama dia, untuk dipakai di jalan Allah atau untuk dipakai untuk selain itu. Betul. Gitu. Jadi wanita racun itu betul ya dunia. Karena memang cenderung yang banyak di mall wanita gitu ya. Yang banyak di majlis taklim juga wanita. Yang banyak di tongkrongan kafe juga wanita. Banyak iklan di TV pun wanita, Baraya. Iya. Tapi itu menjadi salah satu bagian naluriah wanita. Iya. Jadi pada itu wanita itu ya memiliki kekuatan yang sejatinya tidak dimiliki oleh pria gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka menjadikan kekuatan tersebut menjadi bahasanya tuh racun gitu ya di rumah tangga misalkan. Karena beberapa masukan juga yang masuk ya ke kami itu, dari mana awal mulanya pelakor gitu kan. Ini kan rada menggelitik nih, pelakor atau pembinor juga gitu kan bahasanya gitu ya. Kira-kira seperti apa nih? Udah melihat hal yang seperti itu gitu. Pengen tahu dong kita sebagai kaum pria nih. Jadi kan kalau perempuan dengan menutup hijabnya, dia melindungi dirinya, menjaga dirinya ya. Ini khusus masalah pelakor ya. Nah, terus udah kayak gitu, jaga supaya tidak banyak ikhtilat gitu ya. Nah, walaupun di dunia kerja memang tidak terhindarkan, tapi kalau kita sudah punya iman yang kuat ya, iman yakin kepada Allah, kita pastilah terbimbing ya untuk bersikap yang mana sih yang nggak boleh dilewatin. Nah, dan itu buat perempuan menutup hijab itu adalah salah satu upaya melindungi diri ya. Nah, terus bagi laki-laki juga sebetulnya ada, yaitu tunduk pandang begitu ya. Kan laki-laki nggak dihijab ya. Kayak gini, kayak waktu Ustadz Tamrin ngelihat Ustadz Tamrin kan di pesantrennya perempuan nggak dicadar ya, tapi pas masuk ke sini kan dicadar santri-santri. Nah, pas masuk ke sini Ustadz Tamrin nutupin wajahnya, jadi kalau itu aku juga mesti cina gitu. Nah, padahal itu tuh simbol kalau nutup bagaimana cara menjaga diri laki-laki, yaitu dengan menundukkan pandang, nah gitu ya. Nah, itu tuh
sama fungsinya dengan berjilbab pada seorang perempuan. Dan biasanya sih mengapa sih terjadi pelakor? Ya ada kesempatan, Pak Ustadz. Ada kesempatan, nggak tahu kesempatannya karena cowoknya tebar pesona ya, begitu ya. Jadi jangan terlalu disudutkan sama perempuan ya, lantaran perempuan mah ya itu tadi dunia kan yang dilihatnya ketika melihat seorang laki-laki tajir, gagah, siapa sih yang nggak mau gitu. Jangankan yang istilahnya mah tidak dekat sama agama. Sekarang melihat Pak Ustadznya cakep, apa kan seperti gitu, dia ingin memiliki kan seperti itu. Nah itu jadi nggak aneh gitu, nggak aneh kalau memang itu istilahnya mah pelakor tuh karena ada kesempatan, Pak Ustadz ya. Selain ini ya, jangan juga permisif juga laki-lakinya gitu. Ya iya itu tadi, jangan tebar pesona. Terus udah kayak gitu gini. Ada mungkin yang dasarnya karena menolong ya, nah iya, gitu. Ya, nah itu yang seperti apa yang menolong itu, iya. Nah gitu ya, yang seperti apa menolong itu, dan itu harus disepakati dulu, walaupun kalau kata ibu, kata suami ya, sebetulnya nggak perlu minta izin katanya kalau laki-laki mau ngedua poligami itu nggak, suami itu nggak harus minta izin sama istrinya gitu ya. Tapi kan di atas itu kan ada istilahnya mah ada kesetiaan lah gitu yang harus juga dijunjung ya sama suami, walaupun secara rukunnya nggak mesti minta izin katanya gitu ya. Nah, kan. Dan lagian kalau tidak begitu nanti kan berkembang hal yang sifatnya kebohongan kayak gitu berkembang ya. Nah itu. Jadi kalau menurut ibu pelakor itu gimana kitanya menjaga suami kita kalau udah menikah mah ya Ustadz. Nah itu tadi, kalau si suaminya pintu-pintunya udah ditutup rapat sama kita, artinya tuh ditutup rapatnya kayak gini. Pelayanan terhadap suami apa sih yang utama, kan suami itu makhluk visual ya. Iya, betul. Nah jadi dia tuh kan seneng hal-hal yang misalkan indah kan kayak gitu. Apa kita sudah menjaga keindahan diri kita nggak di hadapan suami? Jadi kita tuh nutup kemungkinan peluang-peluang suami mengalihkan perhatiannya, pandangannya ke yang lain gitu ya. Apa kita sudah menjadi perempuan yang istilahnya menenangkan dirinya enggak gitu kan, ketika di rumah tuh udah jadi kurota ayunnya dia enggak kayak gitu ya, udah jadi penyejuk matanya dia enggak, nah kayak gitu. Nah kalau checklist itu semua sudah dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga ya, seorang istri, nah itu peluang untuk berpindah ke yang lain tuh akan gitu ya? Kecil gitu. Tapi kalau kitanya misalkan tidak melakukan hal-hal tersebut, terus kemudian suami ada kesempatan ya istilahnya ya balik lagi, itu pun harus semuanya harus lewat jalur musyawarah gitu, menanyakan secara istilahnya mah tabayun lah. Memang kalau dia sehingga harus menerima itu pelakor tuh apa alasannya kan kayak gitu dah. Lantaran katanya naluri laki-laki mah even Pak Habibie kan menurut dia sebetulnya keinginan untuk mendua tuh ada pada diri Pak Habibie itu. Cuman istrinya mengajarkan kesetiaan katanya gitu kepada dirinya. Orang lain menganggap bahwa aku adalah suami yang setia untukmu, padahal engkaulah yang mengajarkan kesetiaan untukku kayak gitu kan, kata Pak Habibie kan gitu. Ini seru nih, Barakallah. Jadi tadi ada dua komponen yang menarik itu ya. Pertama pelakor, yang kedua poligami gitu ya. Karena banyak sekali gitu ya yang tentang pelakor itu sampai berkali-kali diangkat di media sosial gitu ya, dengan tahun tren 2019, 2020, 2021 yang sampai sekarang 2022 itu masih tren tuh tentang pelakor itu. Sampai beberapa film juga menayangkan ya tentang itu gitu. Nah, jadi apakah ada korelasi nih antara pelakor sama poligami? Apakah lahirnya banyaknya pelakor itu apakah tumbuh subur dengan poligami? Iya. Atau seperti apa nih?
hubungannya gitu. Biasa dengan pelakor dulu baru poligami, atau poligami dulu maka disebut pelakor lah poligami itu. Ya, itunya latar belakang kejadiannya bisa berbeda-beda, Pak Ustadz. Ada yang istilahnya mah dari pelakor kemudian naik tingkat jadi dipoligami karena ternyata bisa dieskalasi gitu ya. Gitu. Ada yang misalkan tetap jadi pelakor dalam artian tuh begini, selingkuh ya gitu. Walaupun secara agama sah, tapi karena suami belum bisa open mengajak, akhirnya hubungan itu tetap berjalan gitu. Jadi rumah tangganya jadi penuh drama ya gitu ya. Penuh drama gitu. Nah, kalau tanpa mengecilkan ya pasangan-pasangan yang sedang ada di posisi itu ya, yang sedang itu diuji juga sama Allah, itu bentuk ujian ya. Kalau menurut Ibu ya, seorang istri yang lagi diuji dengan masalah poligami ya, artinya tuh itu adalah istilahnya mah di ultimate kualitas dari rumah tangganya tuh benar-benar di puncaknya, dan sudah melalui itu hebat banget begitu. Kalau seorang istri sudah bisa survive itu di tahapan itu dan melewatinya dengan baik, itu sudah ada di puncak tertinggi sebuah keutuhan rumah tangga gitu. Hebat banget gitu perempuan itu. Jadi ujian terbesarnya tuh itu kalau menurut Ibu ya, ujian terbesarnya. Udah level 50 lah gitu ya. Iya, berarti kalau udah wah ini mah udah hebat banget si Ibu ini bisa tetap sabar ketika suaminya menginginkan poligami, dia bisa menjalaninya dengan baik. Itu udah paling hebat dari sebuah bentuk rumah tangga kalau menurut Ibu ya, versi Ibu. Ibu selalu bilang begitu ya. Sama istilahnya kan kalau ngelihat dari garis bapak gitu, suami gitu kan, itu dari keluarga yang subur lah yang seperti itunya ya. Gitu. Jadi kalau Ibu perhatikan gitu ya, wah ini hebat banget gitu ya. Nah, jadi memang ada kelebihannya ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu ya? Bisa artinya tuh yang asalnya suaminya dipelakori begitu ya, akhirnya eskalasi jadi halal begitu. Itu adalah proses yang perlu perlu diapresiasi gitu sama Ibu. Nggak bisa, kamu walaupun memang ya seorang istri ketika dipoligami pasti akan ada pertanyaan begini, emang apa sih yang kurang dari pelayanan aku, misalkan kayak gitu. Jadi ada perasaan worthless gitu. Aduh, aku nih ada yang nggak bener nih, ada yang nggak bergunanya nih aku, sehingga dia berpaling kayak gitu. Nah, pada saat pertarungan itu terjadi gitu ya, nah itu tuh nggak bisa sendirian. Si istri seperti itu harus dibantu sama suami gitu, meyakinkan bahwa engkau tuh sebetulnya nggak ada masalah dengan aku. Nah, dari situ kan bisa istilahnya bisa poligami juga sebetulnya Pak Ustadz bisa diterima dari sisi logis. Oh gitu ya? Iya. Bisa contohkan nggak? Iya, dari sisi logis. Kenapa poligami itu terjadi pada saat, jadi jangan dianggap bahwa poligami itu bentuk bentuk keangkuhan laki-laki, nggak juga. Justru semangat berbagi perempuan begitu ya, semangat berbagi, karena ternyata nggak semua istri seberuntung dia begitu ya. Kalimatnya dalam banget nih. Iya. Jadi kan kita tuh jadi wanita tuh kayak gini Ustadz, kalau misalkan punya suami cakep ya, soleh ya, kaya kayak gitu, kan nggak semua cewek seberuntung dia gitu. Ya seberuntung dia. Nah, ketika misalkan takdir, karena poligami itu takdir ya. Jadi takdir, takdir bukan hanya si suaminya kecentilan, enggak. Suaminya kadang nggak mau pun kalau takdirnya berpoligami, jadi dia berpoligami begitu. Ini perlu di garis bawahi para jadi laki-laki juga nggak bisa semua laki-laki bisa melaksanakan poligami, Ustadz, nggak bisa gitu.
Ya, hanya laki-laki dengan kualitas tertentu, kriteria tertentu yang bisa melakukan poligami gitu. Tadi kalimatnya tuh berarti ada copy paste kebahagiaan. Iya. Jadi istri yang katakan istri yang hebat, yang itu di atas rata-rata orang lah gitu ya. Ketika dia ikhlas, suaminya poligami itu ketika dia merasa ingin berbagi bahwa perempuan lain pun harus sebahagia dia, harus seberuntung dia gitu. Tapi harus dilihat jadi gini, akan dipojokkan pada situasi yang akhirnya tuh saya harus berbagi begitu. Tapi kalau tidak disituasikan seperti tidak ditakdirkan ke posisi itu, nggak usah dicari-cari. Jadi nggak usah Jadi ibadah poligami itu jadi wanita yang rela di poligami itu nggak usah didakwahkan, Pak Ustadz, sebetulnya nggak usah. Jadi poligami itu istilahnya mah amalan sunnah yang nggak perlu dipublikasikan kalau menurut Ibu teh gitu ya. Iya, nggak usah saya mah begini, ayo poligami, atau mendorong salaki supaya suami kamu relalah berpoligami, nggak usah digituin tuh Ustaz. Karena apa? Karena itu tadi tidak ke setiap orang hal tersebut terjadi, godaan seperti itu, ujian seperti itu gitu. Namun ketika itu terjadi, kita harus berkaca apa kata agama begitu. Jadi jangan sampai kita benci kepada poligami. Kita tetap harus mentaatinya begitu. Nah, tinggal permasalahan yang sedang dihadapi rumah tangganya itu ada seperti apa gitu. Jadi kayak gini, enggak, pokoknya mah kalau di poligami aku enggak mau gitu. Nah, itu tuh alasannya apa? Jadi harus ditanyakan dulu kepentingannya, keperluannya gitu ya. Seperti pentingkah atau daruratkah, kan kayak gitu. Kalau darurat ya mau nggak mau kita harus taat pada apa yang jadinya poligami itu. Dulu perempuan itu seenaknya Pak Ustadz, zamannya belum ada hukum poligami ya. Raja-raja punya selir sampai 90 ya gitu kan. Nah, dengan adanya poligami itu sebetulnya sebagai cahaya pada waktu Islam itu tumbuh berkembang begitu. Jadi jangan sampai poligami itu dianggap sebagai apa ya, berita yang buruk bagi perempuan. Justru tidak gitu, sebaliknya. Dulu perempuan itu sampai dihinakan seperti itu kan pada zamannya gitu. Nggak ada perlindungan seperti itu. Nah, ternyata ada poligami yang disyaratkan oleh Rasul ya. Nah, tapi juga dibatasin kan sampai berapa Ustadz? 4 ya. Nah, kalau Rasul kan lebih gitu. Nah, itu jadi ada koridornya gitu. Jadi gini, perempuan itu kalau udah kenal agama tadi ya, itu dia istiqomah ya. Jadi pada saat zaman Rasulullah hijrah ya, hijrah gitu, terus kemudian Rasulullah wafat ya. Kalau dilihat dari laki-laki yang kembali murtad banyak ya. Tapi dari perempuan yang kembali murtad nggak ada Ustadz. Jadi perempuan itu kalau udah kenal sama agama, itu sifat setianya akan tumbuh gitu, akan tumbuh setianya. Jadi defaultnya itu sebetulnya selain perempuan itu senang sama dunia, tapi perempuan juga punya sifat setia Ustadz. Itu tuh salah satu potensi perempuan. Jadi perempuan itu sebetulnya harus setia, defaultnya itu. Berarti kalau bahasanya rata-rata gitu ya. Kalau misalkan istrinya meninggal, kan laki-laki tuh mungkin nggak lama ya, sekian bulan lah mungkin menikah lagi gitu kan. Tapi tidak bagi perempuan, kalau suaminya meninggal kan agak lama gitu. Iya, betul Ustaz. Jadi sebetulnya kalau kita ngebahas ya Baraya tentang perempuan ini nggak akan habis sebetulnya ya. Pasti kita akan menemukan dan akan masuk ke dimensi-dimensi yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Pertama dari mulai dia diciptakan dari hal yang terunik, kedua diciptakan dengan kehebatan yang multitasking gitu ya, kemudian diciptakan untuk menjadi madrasah pertama, menjadi penyangga negara begitu, sampai juga bisa tergelincir juga ke hal yang terhina. Kemudian tadi juga Ibu sampaikan juga mengenai wanita itu di poligami juga gitu ya.
Artinya dimensi wanita ini betul-betul menjadi barometer ya sebuah bangsa mungkin jatuh bangunnya bangsa dengan perempuan, bisa seperti itu kali ya. Termasuk kalau saya pribadi melihat poligami itu ya, saya demi Allah saya tuh nggak mengharap poligami karena itu syariah Islam kan, dan saya juga tidak mencari itu poligami juga gitu kan. Saya komitmen sama istri, saya tuh tidak ngoyo nyari perempuan itu kejadian kedua kesekian gitu kan, atau tidak anti nggak juga sebetulnya. Jadi kemarin ini poligami ini agak seru nih Bunda. Tadi ketika nanti misalkan kita dihadapkan dengan derajat rumah tangga paling tinggi itu dengan ikhlasnya seorang istri poligami. Tadi kan tanpa izin juga nggak apa-apa gitu ya sebetulnya. Tapi mungkin ada bumbu kebohongan mungkin gitu ya. Iya. Kemudian bumbu keselingkuhan dan sebagainya. Ada di situ kalimat adil gitu. Nah, di poligami itu ada adil gitu. Adil menurut perspektif Bunda ini seperti apa sih dengan poligami tadi? Kalau bercandanya sama suami ya, kecuali adil. Ya kalau belum pernah mencoba nggak tahu aku bisa adil apa enggak katanya gitu ya. Jadi kan adil itu kan membagi kedua gitu ya. Kalau misalkan selama ini jalan di satu kayak gitu ya, aku bisa istilahnya bisa uji coba aku bisa adilnya gimana katanya gitu ya. Walaupun memang sifat adil itu bukan untuk diuji coba ya, tapi itu adalah kondisi paling sulit ya. Seorang manusia bisa adil itu jadi istilahnya kita harus memahami sampai seperti itu adalah satu kondisi yang teramat sangat sulit untuk adil begitu ya. Nah, jadi jangan kegeeran, aku kayaknya bisa adil gitu ya. Aku kayaknya bisa adil, itu sulit. Siapa yang ngomong sulit? Allah sendiri yang bilang sulit kan? Kan ayat itu kan diperbolehkan ya. Diperbolehkan untuk beristri 4, 3, 2 gitu ya, 1. Nah, terus udah kayak gitu. Dan kalau kamu takut, berarti kan memang sudah disyaratkan ada sifat adil itu adalah sulit gitu kan. Kalau sulit tidak mampu satu aja ya gitu. Jadi ini juga sebetulnya membuka open minded dari ibu gitu ya tentang poligami itu nggak apa-apa, jangan menjadi putuslah harapan seorang istri yang poligami. Enggak, jangan takut. Jangan takut. Jadi sebetulnya poligami ini fenomena yang mungkin kaum laki-laki mengatakan kami ingin menyelamatkan gitu ya beberapa perempuan di luar sana dengan poligami itu, karena kuotanya kan banyak ya, laki-laki 1 perempuan ada 7 misalkan. Itu bisa jadi masuk ke alasan itu? Bisa. Apalagi kan misalkan laki-laki, contoh misalkan laki-laki sekarang di Palestina gitu ya, Palestina. Banyak yang meninggal dari sisi laki-laki karena berjuang demi agama, banyak janda. Nah kayak gitu, melindungi janda dalam kondisi gitu seperti apa? Perlukah misalkan dinikah? Ya lihat dulu kondisinya, kedaruratannya gitu. Menolong tanpa dinikah bisa kedaruratannya seperti apa gitu kan. Jadi kalau di sisi dilihat dari kuantitas memang betul perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki kayak gitu. Nah kan ada negara yang presidennya mengharuskan memberi izin suaminya, negara apa tuh Pak Ustadz? Yang katanya Rusia, tuh Rusia gitu ya. Itu tuh atas jadi menyarankan itu. Nah, jadi pertama itu harus mengembangkan husnuzon ya. Dan husnuzon mah pasti akhirnya akan baik Pak Ustadz. Tapi kalau kita suudon pada siapapun, pada suami, pada pemimpin negara, kalau suudon hasilnya pasti akan buruk begitu. Tapi kalau kita mendahulukan husnuzon, nanti akan diberikan petunjuk sama Allah begitu ya. Step-stepnya yang kita anggap susah gitu ya, ternyata tidak sesusah itu karena buah dari husnuzon kita menghadapi sesuatu yang kita anggap pelik gitu. Termasuk kalau ibu rumah tangga tuh seperti itu. Husnuzon kepada suami itu penting sekali begitu ya. Nah kalau udah nggak husnuzon, nanti setan bisik-bisik ya. Kerjaan setan itu bisik-bisik. Nah jadi permasalahan tidak bisa dilihat dengan jernih kalau sudah ada campur tangan hal-hal yang lain gitu. Gerbangnya itu adalah perempuan taat dan berhusnuzon sama suami gitu.
Seperti misalkan contohnya seorang istri yang ibu kemarin obrolkan sama Pak Ustadz ya, sedang mengadu ke Ustadz Mbah Maimun ya, karena suaminya nggak punya pekerjaan, aku mau cerai kayak gitu. Cuman itu aja alasannya kata Mbah Maimun teh gitu. Iya, habis gimana katanya gitu ya, dia nggak bisa cari uang, nggak cari apa, itu mah fungsi sekunder dari suami, cari uang mah gitu ya. Yang utamanya apa emang, kata si ibu ini ketika bertanya ingin bercerai karena suaminya nggak bisa cari pekerjaan. Kata Mbah Maimun, yang utamanya adalah dia tameng api neraka. Suami itu tameng api neraka. Nah jadi kalau menurut ibu itu bener banget, Mbah Maimun itu ya, bener banget. Jadi yang ibu takutkan ya, ketika rumah tangga ibu tuh udah 27 tahun sama bapak ya. Nah itu apa aman-aman aja? Enggak sama sekali ya. Ada pergolakan seperti itu. Tapi kemudian ibu selalu mikir lagi, selalu nganggapin gini, Ustadz, kalau seseorang bercerai ya, itu aras Allah bergoyang katanya gitu. Coba bayangin aras Allah bergoyang, kekuatan seperti apa itu gitu. Berarti ketika seseorang bercerai, minta cerai, aras Allah, aku nggak mau dong ngegoyangin arasnya Allah gitu ya. Gitu, itu pasti sesuatu yang sangat luar biasa, kejadian yang luar biasa kayak gitu. Terus udah kayak gitu nanti ibu tuh kenapa mundur dari dulu selalu menjaga keutuhan keluarga, abis ngeri ngebayangin. Jadi visualisasi akhirat ibu tuh main, Pak Ustadz. Ketika ibu ada itu, ibu tuh suka gini, kebayang nggak nanti angkleng-angklengan di mahkamahnya Allah sendiri, nggak ada yang bantuin kita, itu udah susah ngebayanginnya, Ustadz. Nggak jadi lagi punya pikiran bercerai itu, nggak jadi lagi, Ustadz gitu ya. Nah jadi mengembangkan hal-hal positif gitu. Jadi ketika kita dilamun suatu permasalahan ya, visualisasikan akhirat pada diri kita gitu, lebih besar. Nanti gimana gitu. Nah, kalau cara pikir kita udah bener, Pak Ustadz, itu nanti kita dituntun sama Allah jalan-jalan memperbaiki rumah tangga teh. Iya gitu. Kersanding Allah, jadi kok yang kusut-kusut jadi lempeng ya gitu, tanpa kita sadari gitu. Karena kalau kita punya masalah, ya ngadu kepada pemberi masalah ya, yang memecahkan masalah kan gitu. Jadi ketika kita dilamun permasalahan, sebetulnya ini berlaku untuk yang sudah menikah maupun yang belum menikah ya, perempuan atau laki-laki. Ketika punya problem begitu, dekatin yang maha mengatasi permasalahan begitu ya. Dekatin Allah. Nah, jangan istilahnya mencari hal-hal yang sifatnya temporari, seperti punya permasalahan ngedeketin nafza kan gitu, punya permasalahan minum ya. Apalagi sekarang yang ibu takutkan nih Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz lihat lihat bagaimana drama Korea, minum itu, budaya minum itu kan buat mereka mah suatu hal yang biasa. Nah itu tuh banyak dicontoh Ustadz sekarang tuh dalam pergaulan anak-anak muda di kota mah ya. Beberapa ibu dapatin gitu ya, kumpul-kumpul perempuan laki-laki itu udah seperti minum soju, itu udah sesuatu yang biasa gitu. Ada campuran? Iya, minuman beralkohol lah. Iya, minuman beralkohol lah Pak Ustadz gitu ya. Nah jadi ada kecenderungan niru-niru hal seperti itu karena dianggap bahwa itu adalah keren ya gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya bukan mengatasi permasalahan dengan hal seperti itu ya. Jadi balik lagi ketika kita menghadapi permasalahan apapun ya, deketin Allah begitu ya. Ibu rumah tangga ya seperti itu juga sama gitu. Nanti tahu-taunya kita selalu dibimbing sama Allah begitu. Jadi memang Mbak Raya, kita lihat ya, dari tadi kita membicarakan tentang wanita, kemudian ada yang rumah tangga juga, ada yang poligami juga gitu kan. Kita tadi nyerempet ke Palestina, benar. Kebetulan ketika saya berangkat ke pengungsi Palestina gitu ya. Memang betul sekali banyak mujahid yang tumbang, banyak janda-janda yang tidak terurus lah dengan yatim-yatimnya. Maka di situ mungkin ada kedaruratan untuk
kalau yang bujangan silakan berangkat ke Palestina niatnya jihad, menikahi orang Palestina lah, janda misalkan. Kadang-kadang ada kepentingan. Menikah itu kan dengan janda-janda sebagaimana Rasulullah, kecuali Siti Aisyah ya. Gitu. Nah, fenomena yang ada di Cianjur, di Jawa Barat juga tentu. Kadang-kadang kalimat yang Bunda sampaikan tuh gak nyampe di mereka, gak ada daruratnya. Kalau betul-betul poligami itu niat dakwah, janda dong yang dinikahinya usia 40-50 gitu misalkan. Kayak mujahidah di Palestina. Tapi kok banyak yang mencari 20 tahunan gitu. Apakah ini sebuah fenomena akhir zaman gitu ya? Atau kepentingan gitu kira-kira? Ini mungkin kalimat yang boleh Bunda mewakili sebagai kaum ibu atau mewakili orang tua yang punya anak perempuan atau mewakili apapun itu gitu kan. Ini yang membuat banyak ibu-ibu yang resah gitu kan. Lama kamu naik nikah mah tuh bapak tuh ngejeng parawan 20 tahun atau terus ini gitu. Jika Rasulullah gitu. Nah itu yang sempat banyak pertanyaan ke kami gitu ya. Nanti saya share ya videonya aja. Itu kedaruratan seperti apa? Kenapa yang 20 tahun, ada yang 50 tahun gitu kan. Dan dengan Pak Ustadz, kalau perempuan umur 20 tahun ditanya mau suami seperti apa, mau suami yang cakep, itu umur 20 tahun ya. 20 tahun ya. Tapi ketika dia umurnya 30 tahun, kamu kalau pilih suami yang seperti apa? Yang punya gaji besar, yang udah oh ya gitu ya. Nah, terus kamu kalau udah kayak ibu nih 50 tahun pengen suami yang seperti apa? Yang penyayang, yang sayang. Jadi selalu berubah-ubah, Ustadz. Tapi kalau kita nanya sama laki-laki yang umur 20 tahun, kamu pengen perempuan yang seperti apa? Nu ngora, nu muda ya. Ketika dia berumur 30 tahun, kamu pengen suami istri seperti apa? Yang muda jawabannya. Ketika kakek-kakek pun ketika ditanya pasti pilih yang muda, jadi nggak pernah berubah, konsisten kalau cowok. Kalau cewek mau selalu berubah-ubah, jadi emang artinya tuh emang kecenderungannya seperti itu, ya kecenderungannya laki-laki seperti itu. Nah balik lagi niat poligami itu siapa yang tahu niat kita? Iya. Siapa yang tahu niat kita? Ada kita mah. Kameramen tahu niatnya nggak? Siapa yang tahu niat dia poligami itu dia dakwah, niat karena Allah apa. Tapi kalau udah jadi istri ya, itu bisa dong menilai begitu ya. Apakah suaminya itu demi agama, nikahnya itu bisa karena kan suami adalah pakaiannya istri ya. Istri adalah pakaiannya suami. Pakaian itu nempel ya dengan diri kita. Artinya apa? Dia tahu luar dalam diri kita. Jadi ketika suami kita berpoligami ya untuk kepentingan dakwah, balik lagi sebetulnya wanita itu punya sifat setia. Kalau udah kenal agama, semua juga dikasihin, Pak Ustadz. Begitu. Iya, kalau dia udah kena sama dakwah agama, tapi mendudukan perempuan ya untuk paham agama, eta nu sulit. Itu sebetulnya sama-sama berjuang. Suami berjuang ya. Menerapkan agama supaya nancep imannya gitu ya kepada istri begitu. Jadi jangan kayak helikopter, Ustadz. Kalau memang Pak Ustadz pengen punya rencana dakwah dengan misalkan mengembangkan sunnah di jalur itu ya dengan berpoligami, karena pertimbangannya misalkan tadi banyak mujahid meninggalkan istrinya dan itu perlu kepedulian sosialnya seperti itu gitu. Siapkan dulu landasannya Pak Ustadz ya. Siapin dulu landasannya. Jadi ketika Pak Ustadz mau entep gitu, landasannya sudah terbentuk. Apa landasannya? Hati istri yang lapang, udah paham agama begitu. Iya, jadi mau melandai, mau turun ya. Nah itu mau landing gitu, landingnya tuh justru udah disiapin begitu ya, karena udah paham gitu. Oh iya begitu ya. Nah itu ada pada sifat dia percaya. Nah gimana mau percaya kalau
laki-lakinya tidak menanamkan. Itu dulu yang pertama, begitu, iman yakin kepada Allah. Kalau perempuan udah kena iman yakin kepada Allah, Pak Ustadz, jihadnya, giroh untuk berdakwahnya langkung ageng daripada, lebih besar daripada suaminya itu sendiri. Seperti gimana besarnya pengorbanan Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW, begitu ya. Sampai ke detik-detik itu, mau tidak adanya pun gitu, habis semua hartanya, silahkan tulang belulangku dijadikan jembatan. Itu kalau perempuan udah kenal agama sekualitas itu. Kenapa kita tidak yakin sebagai seorang perempuan bisa punya? Jadi kalau kita ngomong wanita berkualitas, sahabiah, sepertinya ada di zaman dulu kok yang punya kualitas-kualitas terbaik perempuan. Sepertinya jarang terjadi. Bisa, Ustadz, kita aja yang nggak ada di area itu. Kita bergaul sama wanita-wanita soleh enggak gitu. Kita tahu enggak kehidupan kita seperti apa kalau kita tidak tahu ya gitu ya. Nah itu jadi sebetulnya tuh perempuan kalau udah kenal agama, Masya Allah Ustadz ya, itu ibu mengenal Ustadz ya, mengenal beberapa solehah yang tidak bisa ditemui di medsos. Tidak bisa ditemuin, wanita soleh itu tidak ditemuin di medsos gitu ya. Jadi itu luar biasa gitu ya. Ditinggalkan suaminya jihad kemana-mana, anaknya 7 kayak begitu ya. Tapi dia kuat dengan pendiriannya gitu. Memang kelihatan tubuhnya kecil, tapi keikhlasan nampak di matanya. Kecantikannya ada. Diizinkan untuk bertemu dengan perempuan soleh seperti itu, buat ibu itu suatu karunia begitu. Nah, jalan untuk bisa bertemu dengan wanita-wanita soleh itu sudah ditempuh belum kan gitu kan? Kita itu bisa naik iman kita hanya dengan nonton YouTube, misalkan gitu, senderan minum kopi kan enggak gitu ya. Nah, seperti obrolan saya dengan suami saya gitu ya. Ibu-ibu itu ke sana kemari pengajian banyak, ubrang-abring. Sama Pak, kalau kita mau ngelihat keberhasilan dakwah Islam kita, lihat dulu ke KUA, kata aku teh gitu, pengadilan agama ya. Banyak enggak perempuan di sana numpuk, kata ibu teh gitu. Ya, perempuan di sana numpuk ya. Yang minta cerai itu perempuan semuanya gitu. Kalau dakwah agama kita ustadz-ustadz udah berhasil, itu kosong, kata aku teh gitu. Aku juga bilang begitu dalam obrolan santai dengan suami begitu ya. Lihat fenomena ibu-ibu ngaji kesini kesana dari Senin sampai Sabtu, apa hasilnya apa gitu ya. Nah gitu, hasilnya gampang dilihat. Kalau memang efektif ya, pengadilan agama kosong, takut begitu. Karena apa, semuanya ada di dalam ketaatan kepada suaminya gitu, paham apa yang dilakukan. Nah sekarang dengan kondisi ini ya silakan terjemahkan oleh kaum laki-laki. PR-nya pun numpuk Pak gitu. Jadi ini kaum laki-laki juga jangan merasa saya bisa gitu ya. Kemudian saya ini berkuasa, nggak gitu juga. Enggak Ustaz. Jadi kaum laki-laki yang belum menikah, yang sudah menikah, ataupun yang mungkin ada yang sedang digugat cerai misalkan. Memang laki-laki ini semua itu terpangku kepada tanggung jawab ya. Makanya betul yang disampaikan oleh Ahmad Adailami menyampaikan wanita yang solehah itu bukan wanita yang takut menikah dengan laki-laki yang miskin harta, tapi wanita yang solehah itu pasti takut menikah dengan laki-laki yang miskin ilmu dan miskin tanggung jawab. Jadi di KUA itu memang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Itu salah satu barometer dakwah kita sukses atau tidak gitu ya. Jadi Barafilah, jujur ya, saya sebagai kaum laki-laki yang 30 tahunan tadi ya, memang betul istiqomah ya, inginnya begini gitu ya. Banyak lucu kalau kata istri saya. Rata-rata laki-laki itu ingin wanitanya atau istrinya seperti Nia Ramadhani, tapi mereka lupa mereka bukan Al Bakri. Ya, fenomena ini banyak sekali muncul datang ke saya. Rumahnya masih, kerjaannya masih begini, rumah masih ini, tapi udah poligami gitu kan. Sehingga ini menjadi bagian PR, betul kata ibu, PR laki-laki juga tidak sedikit, para perempuan tidak sedikit. Tapi sekali lagi, dengan menyatukan kualitas iman kita kepada Allah, apalagi kita sering komunikasi,
Berarti untuk yang terakhir ini segmennya kita kuat terakhir ya Bunda ya. Berarti solusinya ada di komunikasi, kurang lebih seperti itu. Kira-kira nih, komunikasi apa yang harus dibangun oleh suami dan istri ketika baik dengan ada poligaminya, baik ada pelakornya, ataupun tanpa itu, seperti apa komunikasi yang sekarang bersama Pak Kiai lakukan gitu sebagai contoh buat kami nih kaum muda ya, kira-kira seperti apa? Ya pertama mah dari komunikasi terbuka ya, nggak ada selingkuh. Jadi selingkuh tuh Pak Ustadz bukan hanya dengan orang, Pak Ustadz. Selingkuh dengan waktu, misalkan ya, cheating ya. Nah, jadi si istri itu tidak mendapat waktu yang cukup ya. Sebetulnya itu memenuhi perkataan selingkuh ya gitu. Artinya tuh kita tidak selingkuh tuh bisa dengan kegiatan kita yang terlalu padat ya begitu ya. Nah itu jadi pada waktu ibu kerja dulu sebelum ngurus pesantren ya, suami itu kerjaannya cemburu terus Pak Ustadz ya, cemburu gitu. Nah kamu cina gitu ya, ngabisin waktu di kantor ya, ketemu orang apa-apa. Nah jadi dia itu di situ tuh kita harus istilahnya mah adilnya di situ Pak Ustadz. Kalau lagi dengan suami ya penuhin itunya. Kalau mau misalkan hitung-hitungan waktu ya, sehari 24 jam, 8 jam di kantor, 8 jam tidur, 8 jam buat keluarga, penuhin dulu gitu. Jadi ya istilahnya komunikasi lah Pak Ustadz ya, saling bekerja sama rumah tangga tuh. Walaupun memang ada komitmen yang dibuat di antara mereka berdua gitu ya. Misalkan berusahalah untuk konsisten ya dengan apa yang sudah disepakati. Jangan sudah disepakati tapi nanti karena sesuatu hal dilanggar kayak gitu ya. Nah itu jadi komunikasinya harus benar-benar terbuka ya, karena apa? Terbuka ya. Terbuka. Husnuzon. Kalaupun memang ada celah-celah yang seperti itu, kita kembangkan dulu sikap husnuzon ya. Udah kayak gitu, fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat pada saat ternyata oh dia seperti itu, fastabiqul khairat gitu. Kalau misalkan kayak gini didapati suaminya udah misalkan melakukan tindakan yang misalkan buruk, kan gini, oh dia bisa selingkuh, gue juga bisa selingkuh dong. Nah kan nggak bisa gitu dong. Jadi kalau kita punya seperti itu, apa bedanya kita sama dia gitu ya? Kok kita menjerumuskan diri kita kepada hal-hal yang justru kita tidak mau begitu ya? Nah gitu. Jadi bahwa orang menjadi baik itu bukan karena akibat orang lain gitu ya. Nah nanti pun kita akan ditanya sama Allah bukan tentang perbuatan orang atau perkataan orang kepada kita, ya, perkataan kita yang akan ditanya sama Allah, begitu ya. Jadi kembangkan husnuzon ya, terus sifat pasti biku khairat. Karena apa? Misalkan karena kan kita ngerti suami juga punya uzur ya gitu ya. Uzurnya tuh kalau seorang muslimah harus berlipat-lipat, apalagi uzur terhadap suami kita begitu ya. Kan kita baca hadis gitu, kalau ngasih uzur sama seseorang apalagi muslim, katanya Umar bin Khattab sampai 70 kali lipat gitu ketika ada suatu janji gitu ya, suatu janji yang tidak dipenuhi. Oh mungkin hujan, oh mungkin dia sakit, oh mungkin ini. Nah tapi kalau wanita kan sekarang enggak, suami telat langsung di mana, nah, gitu kan. Jadi nggak ditanya uzurnya dulu kan kayak gitu. Nah jadi apa tuh namanya tuh kembangkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Apalagi sifat-sifat baik ya sabar gitu ya. Sabar ketika kita merupakan pola komunikasi juga walaupun tidak verbal begitu ya. Nah itu jadi jaga komunikasinya tuh seperti itu. Awalnya mah kalau udah husnuzon mah Ustadz ya, ya itu tadi kata ibu, kalau udah berhusnuzon apalagi husnuzon sama suami gitu ya. Kalaupun misalkan di luar itu ada hal-hal yang disembunyikan oleh suami gitu, ntar tuh suka dibukain gitu kalau kita itu awalnya tuh udah husnuzon dulu gitu. Kalaupun nanti ada hal-hal yang ditutupi oleh suami, itu nanti suka terbuka sendiri, Allah yang bukain gitu. Allah yang bukain itu. Jadi untuk para ibu-ibu, ibu rumah tangga, ibu karir gitu ya, husnuzon itu ternyata membuka pintu Allah, membuka cara Allah untuk suami kita terbuka kepada kita gitu ya kurang lebih. Dan memang ini sekarang komunikasi ya,
HP ini adalah setan gepeng katanya gitu ya. Ternyata HP yang setan gepeng ini tidak cukup komunikasi dengan HP saja. Berarti kalau kita sama suami itu harus me time gitu ya. Dan HP ini kadang-kadang sekarang yang banyak ya, istrinya pegang HP, suami pegang HP. Itu komunikasi akan berkurang begitu kira-kira ya. Pasti. Iya, seperti itu. Kira-kira penggunaan HP di keluarga nih, kan banyak kan sekarang biar tenang anaknya kasih HP, istrinya kasih kuota gitu ya. Nah kira-kira nih di segmen terakhir lagi gitu ya, kira-kira cara efektif ya menggunakan karunia Allah berupa HP ini biar rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah antara kita, kemudian istri, suami, ataupun dan anak-anak. Seperti apa sih benar? Kalau ke anak mah jelas ya, harus benar-benar dibatasin ya. Dan itu diperlukan keterampilan si ibu lah ya dalam mendidik anaknya supaya dijauhkan dari HP sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, jadi maksud itu pahami bahwa di usia sebelum 16 tahun nggak ada perlu-perlunya anak pegang HP gitu ya. Gitu ya. Iya, buat apa gitu kan, dagang hente kan, membangun relasi bisnis enggak kan kayak gitu. Jadi jangan dianggap gitu ya. Jadi ini tuh kita udah masuk ke istilah nama tsunami informasi bablas ya gitu semuanya gitu. Nah, itu jadi kita tuh anak-anak kita tuh kan generasi Z sekarang ya. Natifnya digital ya. Ari anu ngabimbing ibu-ibu kurang paham bagaimana yang natif digital dibimbing sama orang yang nggak paham digital. Jadi bekal ilmu itu penting, jangan batasi ya, jangan batasi untuk membekali diri dengan ilmu. Jadi ibu juga harus haus akan ilmu. Iya, gimana cara membatasi gitu ya. Nah, ini tuh penting banget. Ini penting banget ya. Soalnya kita harus bayangkan tetap anak porsinya berapa harus diatur ya. Dan itu suami kerjasama. Ya, jangan sampai ibunya saklek, suaminya ya permisif ya. Mau naon atuh. Nah, di situ bakal nggak konsistennya anak tuh gitu ya. Akan semakin ketika dilarang sama ibunya, dia akan semakin punya kekuatan untuk melawan karena di lain pihak atau neneknya ya, neneknya permisif. Nah, kita harus sepakat dulu begitu ya. Nah, terus kalau sama hubungan sama suami istri ya, selama kita lagi berdua sama suami mah usahakan jangan pegang HP. Kalau ngobrol ya madep begitu ya, karena kan nggak enak banget kan, tidak dipedulikan gitu ya. Kalau ibu sendiri sih suami galak gitu kalau dalam hal seperti itu gitu ya. Jadi contohnya nggak boleh gitu. Iya, jadi kalau dia ngomong terus ibu lagi pegang HP, dia tuh akan istilahnya menunjukkan bahwa dia tidak suka gitu. Tidak suka ditunjukkan sama dia gitu ya. Ditunjukkan sama dia gitu. Jadi seorang wanita itu kan didikan suami ya. Jadi ibu tuh dengan sikap suami itu dididiknya tuh jadi begini gitu ya. Jangan itu jadi bukan karena ibunya sendiri yang mau atau gitu ya. Di atas itu semua gitu ya. Karena Allah yang menginginkan kita seperti ini begitu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan gitu ya, kita jangan nganggap ini mah karena aku sendiri gitu. Enggak, di situ tuh ada karunia Allah. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu bisa tidak melakukan itu? Itu ada kekuatan Allah di balik itu semua, bukan karena kitanya yang soleh kan kayak gitu. Nah, jadi makanya jaga komunikasi itu terbuka banget gitu dengan suami, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Kecuali terhadap masa lalu mah nggak usah perlu tahu. Nah, itu tutupin aja masa lalu mah. Kan masing-masing punya masa lalu. Ketika sudah berumah tangga, masa lalu lupakan. Gitu. Hadapin ke depan gitu. Yang kadang-kadang suka bikin sulit itu karena masa lalu terus dibawa-bawa jadi rumah tangga itu. Nah, kalaupun memang seperti itu, komunikasikan yang baik gitu. Hal-hal kalau memang tidak terhindarkan ya. Misalkan dalam rumah tangga yang sambungan kayak ibu ya. Ibu kan rumah tangga sambungan. Sebelumnya bapak pernah berumah tangga. Nah, itu dibuka dengan baik begitu. Jadi nggak ada missing link.
yang tidak ada missing link, yang karena ada celah yang bisa membuat kita menjadi permasalahan jadi lebar. Nah seperti itu. Tapi nggak usah dibahas. Misalkan ibu nanya sama suami ibu, kenapa kamu cerai? Ngapain ibu nanya hal seperti itu ya? Gitu. Nah itu memang diperlukan kecerdasan Pak Ustadz dalam berkomunikasi ya. Kerja komunikasi gitu. Nah itu insya Allah. Tapi dasarnya itu tadi hati yang istilahnya mah husnuzon sama pasangan kita gitu ya. Nah itu. Jadi menua bersama rasanya. Iya gitu. Jadi Mbak Revila tadi dibahas ya selingkuh ya. Memang saya juga baru ngeh gitu ya dan tercengang ya dengan penyampaian selingkuh itu bukan hanya suami dengan wanita idaman lain atau will atau istri dengan laki-laki idaman lain. Ternyata selingkuh itu bisa terhadap waktu, kualitas waktu, kualitas komunikasi, dan selingkuh itu dalam arti yang luas ternyata itu sangat luar biasa ya. Hati-hati kepada kaum bapak, kaum laki-laki dan kaum ibu-ibu, hati-hati jangan sampai selingkuh waktu, selingkuh perhatian. Kalau berduaan ngobrol, simpanlah HP-nya, ngobrollah dengan hangat. Jadi Mbak Revila, ini jujur ya, saya masih banyak pertanyaan, tapi insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Jadi selingkuh itu sangat luas. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan istri kita atau suami kita, maka curahkanlah 100% perhatian kita kepada mereka. Statement nih, Bunda, closing statement nih. Sebagai seorang wanita, kemudian sebagai pendamping, dan tentunya tidak mau angkel-angkelengan di akhirat sendirian gitu nih. Kira-kira closing statement seperti apa nih yang gue ingin sampaikan kepada Mbak Revila? Iya. Seperti apa nih kira-kira? Iya. Jadilah perempuan ya yang percaya diri dengan kodratnya ya. Nah, kodrat perempuan itu perlu disyukurin ya, bahwa kita itu jadi perempuan terlahir dengan kodrat perempuannya, pahamin itu gitu ya. Nah jadi kalau sudah paham dengan diri sendiri, nah itu bisa kita bawa memaknai diri sendirinya itu bagaimana sih membawa diri kita ya kepada perempuan. Jadi dalam memutuskan segala sesuatu selalu libatkan Allah ya, selalu libatkan Allah ketika dalam permasalahan apapun. Jadi jadilah seorang wanita yang kuat ya, jangan lemah, apalagi mengandalkan rezeki itu dari suami gitu. Rezeki itu dari Allah ya. Suami mah hanya jalan ya. Jadi kalau jadi perempuan, ibu pesennya gitu, jadilah perempuan yang kuat gitu ya, yang tegar ya. Terus udah kayak gitu menganggap bahwa sama, jadi suami teh adalah makhluk Allah juga ya. Jadi jangan salah dalam memutuskan. Menikah itu adalah sarana kendaraan ya, kendaraan kita menuju surganya Allah begitu. Jadi perempuan itu jangan kendor untuk sama-sama membekali diri dengan ilmu agama. Ilmu agama itu penting buat apa? Buat nambah iman yakin kita kepada Allah. Iman yakin kita bertambah, maka Allah akan mudahkan segala hal yang sulit, yang dianggap sulit begitu. Itu aja Pak Ustadz, bekali dengan ilmu agama. Ya, pada kaum wanita dimanapun berada, intinya mah harus paham terhadap kamu diciptakan itu dari barang, dari sesuatu yang berharga. Sehingga tadi mukadimah Ibu sampaikan tadi, malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, siapa yang sedang kau ciptakan? Kok lama banget? Ternyata Allah sedang menciptakan satu daripada rusuknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu perempuan. Allah ciptakan perempuan dengan begitu teliti, dengan begitu hati-hati, karena perempuan akan menanggung banyak sekali ujian, baik di dunia
dengan rumah tangga, dengan karir, dengan pergolakan antar kerja, karir, rumah tangga dan sebagainya. Oleh karena itu, jadilah perempuan tangguh. Gitu kurang lebih ya. Pada Villa, ketemu di segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bunda. Ketemu lagi insyaallah. Salam.